Umat beriman yang terkasih, umatku yang ada di paroki Santo Yohanes dan Cornelius Lota, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di eklesia domestika Anda masing-masing, pun umat beriman siapa saja yang mengikuti misa live streaming ini. Pandemi COVID-19 seharusnya menertibkan cara hidup kita yang baru, sehingga kita makin waspada dan peduli, bukan saja untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang yang ada di kesekitaran kita, agar kesehatan yang nyaman menjadi milik bersama. Maka mengacu pada pesan bacaan-bacaan kitab suci minggu ini, kita diharapkan menjadikan diri kita sebagai media tanam yang baik, artinya menjadi tanah yang baik, sehingga firman yang ditaburkan dalam diri kita pasti akan tumbuh subur dan berbuah berlipat-lipat. Menjadi media tanam yang baik untuk saat ini tidak lain nyata dalam cara hidup yang baik, benar dan tahan bertumbuh, biarpun menghadapi kesulitan, kesusahan, halangan dan rintangan hidup yang diperlihatkan dengan membangun 4H. 1. Hidup rajin dengan bekerja tekun biarpun dalam kondisi sulit untuk mengupayakan hasil terbaik, tidak suka mengeluh dan berputus asa, terus bekerja keras dengan jerih lelah sendiri dan menyukuri hasil yang diperoleh, berorientasi proses bukan hasil, tetapi dalam semangat ketaatan pada anjuran, ajakan, nasihat, inspirasi dan motivasi yang didapatkan dalam interaksi dan komunikasi baik dalam hidup menggereja pun memasyarakat. Kedua, hidup adaptif, mencari solusi di tengah masalah sehingga tidak pernah berhenti berkarya, berkreasi, bahkan berinovasi agar tetap memperoleh hasil, selalu menyediakan daya dan tenaga sepenuh hati untuk memperoleh hasil di tengah kondisi sulit sekalipun. Ketiga, hidup visioner, berjuang bukan saja untuk keperluan hari ini, tetapi mempersiapkan hari esok dengan perhitungan yang cermat agar tidak menjadi beban bagi orang lain pun generasi yang akan datang. Artinya tidak suka hidup berfoya-foya demi kenyamanan dan kemapanan diri yang sementara hidup, tetapi hidup hemat dan terukur serta selalu mengucap syukur. Bandingkan bacaan pertama tadi. Keempat, hidup solider, memanfaatkan apa yang dimiliki seperti harta sebagai alat pembebasan diri untuk menyatakan kemuliaan Allah. Harta yang saya miliki jangan sampai membuat saya egois dan takabur sehingga lupa memiliki kepekaan nurani untuk peduli pada orang-orang sekitar. Apalagi harta yang saya dapatkan dari pemberian orang lain, dari belas kasihan orang lain, lalu saya foya-foyakan dengan tidak berguna, maka saya adalah orang yang tidak pernah punya ucapan syukur untuk hidup solider. Orang-orang demikian biarpun dapat banyak bantuan selalu mengeluh kurang, dan kurang. Tetapi orang yang hidup solider selalu mengucap syukur bahwa apa yang diberikan adalah saluran rahmat berlimpah untuk dipakai secara bermartabat agar hidup saya semakin memanusia. Maka semangat berbagi dan berbela rasa untuk para sahabat, apalagi mereka yang kecil, tertindas dan menderita,
menjadi gaya hidup orang yang subur dalam iman. Kemarin di desa ini ada penyaluran bantuan BST. Mudah-mudahan itu dipakai untuk pemartabatan keluarga, bukan sebagai sarana biliragai dan berfoya-foya, tapi pemanfaatan hidup berkeluarga agar juga mampu solider, ada ruang derma yang bisa disisihkan untuk kepentingan yang lebih umum dan lebih mendatangkan kesejahteraan banyak orang. Maka memberi derma dan sumbangan untuk kepentingan umum masih tetap relevan dan signifikan dan tidak pernah dianggap sebagai beban. Karena punya prinsip, saya kok susah, kenapa saya kasih derma? Saya masih membutuhkan, kenapa saya kasih sumbangan? Orang beriman yang solider selalu punya ruang hati yang tersentuh, menyisihkan dari apa yang dia butuhkan untuk kepentingan yang lebih besar, lebih mulia. Dan itulah yang dalam bahasa kita rela berkorban. Umatku yang terkasih, kita sedang memasuki masa kenormalan baru dengan persyaratan ketat kehidupan bersama di pelbagai macam level kehidupan. Saya mengajak kita semua untuk terus beriman subur di tengah suasana seperti ini yang kita nyatakan dalam ketaatan pada protokol yang sudah diberikan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Sambil saya juga menambahkan, tidak usah pergi ke tempat-tempat umum kalau sungguh-sungguh tidak perlu. Kalau sungguh-sungguh hanya sebatas kepentingan rekreatif dan kenyamanan perut dan mata belaka. Dan kita diajak untuk terus membangun ketahanan tubuh dan iman secara mandiri sambil terus berinteraksi dan terlibat bagus dalam kehidupan yang saling membawa dan membagi berkat. Selalu ada inisiatif-inisiatif baik untuk hal-hal yang memajukan. Seperti beberapa hari ini saya sungguh tersentuh, ada seorang bapak yang datang ke gereja ini bilang, "Pastor, saya mau kasih bersih ini halaman ini." Luar biasa. Kalau ada 10 saja umat Lota yang punya hati seperti itu, ada banyak kemuliaan yang kita lihat dalam pancaran gereja dan kesekitarannya. Saatnya untuk kita mulai mencintai pekerjaan, profesi, cita-cita, dan rencana hidup kita dalam semangat penyesuaian hidup, dalam semangat adaptif dan kekuatan iman yang baru. Tidak pernah menyerah, terus hidup, terus bertumbuh untuk berbuah dan menjadi berkat. Karena Tuhan yang penuh kasih siap menjaga, siap memelihara, siap menyempurnakan apa yang masih kurang dari upaya-upaya serius dan tulus yang sedang akan kita upayakan hari ini dan hari-hari selanjutnya. Bertumbuh subur dalam iman di tengah pandemi kita butuhkan, dan semoga kita tetap dan terus menjadi orang-orang Katolik yang bermartabat, bersaudara, berbuah, dan menjadi berkat di tengah gereja dan masyarakat. Semoga. Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih.